semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita sumut bersama saya Tetrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Setelah sempat surut, banjir kembali merendam ribuan permukiman di Kabupaten Serdang Bedagai. Anggota BRIMOB yang sedang bertugas mencari korban hilang di Sibolga justru tak sengaja menemukan jenazah ibunya. Puluhan korban bencana alam dari Kabupaten Bener Meriah, Aceh tiba di Medan. Ya, kita awali berita sumut dari informasi banjir yang hampir sepekan merendam permukiman di Kabupaten Serdang Bedagai. Ratusan warga kini telah terserang berbagai penyakit. Banjir yang merendam ribuan rumah di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara kembali meningkat seiring guyuran hujan deras Rabu dini hari. 2 dari 7 kecamatan terdampak parah. Kecamatan Seirempah dan Kecamatan Beringin terendam air hingga ketinggian 1 meter. Hampir sepekan terendam banjir, warga 2 desa di Kecamatan Seirempah, Serdang Bedagai mulai terserang penyakit. Rabu pagi 300 warga menjalani pengobatan di posko kesehatan yang terletak di 13 lokasi posko pengungsian. Sebagian besar warga terdampak banjir alami demam, diare, dan gatal-gatal. Kunjungan kita ke Tanjung Beringin, dari Desa Mangga 2 dan di Desa Nagur, kita memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Dan tadi juga ada bantuan dari STTG terkait masalah yang diberikan MDG untuk masyarakat. Ya, guna memperlancar distribusi bantuan pemerintah pusat, percepat pembukaan jalur terdampak longsor dan banjir di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Dampak terhambatnya distribusi di tengah bencana juga membuat stok BBM di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara sangat terbatas. Ratusan hingga ribuan warga harus antre berjam-jam untuk memperoleh bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah SPBU di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kondisi ini terjadi lantaran sudah 5 hari tidak ada pasokan BBM akibat putusnya jalur distribusi dampak bencana longsor dan banjir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia dalam kunjungannya ke lokasi terdampak bencana di Kecamatan Batang Toru menyatakan belum dapat memastikan kapan pasokan atau distribusi BBM kembali normal. Namun ia telah mengeluarkan kebijakan merelaksasi pembelian BBM menggunakan sistem barcode di wilayah terdampak bencana seperti di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Untuk di kabupaten ini nggak bisa masuk karena jalannya terputus. Kita sekarang lagi memikirkan untuk memobilisasi untuk masuk. Kita lagi membuka agar barcode yang selama ini menjadi sortir bagi SPBU, sejak tadi pagi sudah kami membuat aturan untuk relaksasi. Sementara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Menko Infra Bangwil, Agus Harimurti Yudhoyono, meninjau jalan nasional yang terputus akibat banjir besar di Lembah Anai, Kecamatan Sepulukoto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Terputusnya akses penghubung Sumatera Barat dengan Riau ini tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tapi juga menghambat mobilisasi distribusi bantuan serta evakuasi korban bencana. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah segera mengupayakan jalur ini tersambung kembali, meskipun hanya dapat dilalui kendaraan tertentu. Alat-alat ekskavator yang sudah digelar dan dijalankan untuk bisa menghubungkan kembali jalur yang terputus ini. Tentu butuh waktu. Kami mohon kita semua memberikan waktu, kesempatan kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Hingga kini alat berat dan personel gabungan dikerahkan untuk mempercepat rekonstruksi jalan nasional di Lembah Anai. Tim Liputan melaporkan.
Anggota BRIMOB yang sedang bertugas mencari korban hilang akibat bencana alam di Sibolga, Sumatera Utara justru tak sengaja menemukan jenazah ibunya. Berhari-hari anggota BRIMOB itu menanti kabar sang ibu yang hilang kontak. Belasan personel BRIMOB Polda Sumatera Utara ini sedang bertugas mencari jenazah korban bencana alam di wilayah Sibolga Utara. Jenazah wanita ditemukan bersama material yang tersapu banjir bandang. Salah satu anggota BRIMOB menyadari jenazah yang ditemukan itu adalah ibundanya yang sudah berhari-hari hilang. Meski duka menusuk kalbu, anggota BRIMOB itu mengevakuasi jenazah ibunda dibantu oleh rekan-rekannya. Jenazah sang ibu anggota BRIMOB itu adalah satu dari ratusan korban yang dilaporkan hilang akibat bencana alam di wilayah Sibolga. Belum pulih dari dampak bencana banjir dan longsor, para pengungsi di Sibolga Utara dilanda kepanikan saat terjadi gempa magnitudo 5,0 yang berpusat di wilayah barat daya Mandailing Natal Selasa malam. Gempa mengguncang ketika para pengungsi sedang menunggu bantuan. Namun para pengungsi mulai bisa tenang saat mendapat informasi gempa tak berpotensi tsunami. Jangannya kuat nggak tadi? Kuat lah, karena masih trauma juga kayak. Kepanikan pengungsi juga terjadi di Tapanuli Selatan. Gempa yang terasa di beberapa titik menyebabkan ratusan pengungsi keluar dari posko. Iya gempa, pas tidur dibangun langsung. Agak kuat tadi bang? Lumayan lah Pak, nggak tahu kayak mana keadaannya tadi. Menurut data BNPB hingga Rabu pagi, jumlah korban tewas akibat bencana alam di wilayah Sumatera Utara telah menembus angka 301 orang. Sementara jumlah korban hilang 163 orang. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Puluhan korban bencana alam dari Kabupaten Bener Meriah Aceh tiba di Medan pada Selasa sore. Mereka adalah para pengungsi yang terjebak akibat bencana banjir dan longsor. Para pengungsi asal Aceh yang jadi korban bencana banjir bandang dan longsor tiba di Pangkalan Udara Lanut Suwondo, Medan. Mereka dievakuasi menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Pengungsi ini terdiri dari kalangan rentan seperti mahasiswa, ibu hamil, balita, juga warga Banda Aceh yang terjebak di Kabupaten Bener Meriah. Wilayah ini mengalami kerusakan parah, jaringan telekomunikasi terputus serta hingga kini masih terisolir. Setibanya di Medan, sebagian pengungsi melanjutkan perjalanan menuju Banda Aceh melalui Bandara Kuala Namu. Sementara sisanya menumpang sementara di rumah sanak saudara mereka di sekitar Medan. Tidak ada posko khusus yang didirikan oleh pemerintah daerah Kota Medan untuk menampung para korban bencana. Salah satu pengungsi, Husna, mengaku harus bertahan tanpa bahan makanan bersama 2 anak balitanya setelah bencana. Hilangnya ketersediaan logistik dan kebutuhan primer dikhawatirkan menyebabkan ancaman kelaparan bagi ribuan warga. Nggak berebut kali juga sih ya, belum ya, hampir dari Sabtu lah gitu, Sabtu Minggu malah tadi malam udah ada penjarahan kayak gitu. Yang udah kayak di atas gunung tuh kan, misalnya kayak sama Kilang atau mana gitu ya, itu dia kalau turun kan cari bantuan kan, jadi kalau pas dia turun itu nggak ada ininya, berasnya itulah dia jadi susah kan. Selain krisis logistik, kondisi setelah bencana di Bener Meriah dinilai semakin tidak kondusif. Pusat kota Bener Meriah mengalami penjarahan akibat dampak krisis bencana. Saat ini akses dari menuju Bener Meriah hanya dapat dilakukan melalui jalur udara, yaitu melalui Bandara Rebele. Parahnya kerusakan diprediksi membutuhkan waktu rehabilitasi yang cukup lama. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Medan.